So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, bentar lagi ganti tahun, saatnya konten rekomendasi HP hadir. Kemarin kita udah bahas HP-HP yang harganya 1-5 jutaan. Kali ini kita bakal bahas yang 6-8 jutaan. Disclaimer yang bakal masuk ke rekomendasi kali ini adalah HP-HP yang nggak cuma rilis di tahun 2022 aja ya. 2021 masih oke, asal ya masih dijual di pasaran dan stoknya itu nggak goib. Terus karena harganya udah 6-8 jutaan, HP ini tuh harus nyerempet ke flagship lah. Rasanya udah harus kayak flagship meskipun bukan flagship sejati. Dan buat patokan harga, aku ambil dari online marketplace. Buat link kayak biasa bakal aku taruh di deskripsi di bawah. Langsung aja kita mulai dari yang paling murah dulu. Yang pertama ini ada Infinix Zero Ultra. Buat harganya sendiri, Infinix Zero Ultra ini ada di 6,1 jutaan. Chipset yang dipakai Dimensity 920, RAM-nya 8GB dan internalnya ada di 256GB. Buat baterai ini kapasitasnya 4500 mAh dengan kecepatan ngecas yang super kencang. Ini ada di 180 watt. Diklaim bisa ngisi sampai penuh HP ini dalam waktu 12 menit doang. Kalau buat layar ini melengkung ya, berasa premium. Panel yang dipakai AMOLED 6,8 inci, resolusinya Full HD+, dan punya refresh rate yang ada di 120Hz. Fingerprint HP ini udah di dalam layar juga, yang pastinya bikin kelihatan makin keren. Nah, kalau buat kameranya, ini ada kamera utama 200 MP OIS dan kamera ultrawide 13 MP ultrawide. Kalau yang di depan, ini 32 MP. Lanjut yang kedua ada Xiaomi 12T, ini masih fresh banget ya. Buat harganya sendiri ini ada di 6,3 juta kembali 1000. Buat chipset yang dipakai Dimensity 8100 Ultra yang super ngebut. RAM-nya 8GB dan internalnya 256GB. Buat baterai ini punya kapasitas 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 120 watt. Buat isi sampai penuh ini nggak sampai 20 menit. Kalau buat layar ini panel yang dipakai AMOLED 6,67 inci, resolusinya Full HD+, dan punya refresh rate yang ada di 120Hz. Buat fingerprint cakepnya udah ada di dalam layar. Nah, kalau buat kameranya ini punya kamera utama 108 MP OIS, kamera ultrawide 8 MP dan kamera depan 20 MP. Next yang ketiga ini ada Realme GT Neo 3. Ya, buat harganya sendiri ini ada di 6,4 juta. Chipset yang dipakai Dimensity 8100, RAM-nya ini 8GB dan internalnya ada di 256GB. Kalau buat baterai ini tuh punya kapasitas 5000 mAh yang punya kecepatan ngecas di 80 watt. Ngecas sampai penuh ini tuh cuma butuh waktu 30 menitan aja. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED 6,7 inci, resolusinya Full HD+, dengan refresh rate yang ada di 120Hz. Buat fingerprint udah ada di dalam layar ya pastinya. Sementara itu, buat kamera ini ada kamera utama 50 MP OIS, kamera ultrawide 8 MP, dan kamera depan yang punya resolusi 16 MP. Lanjut yang keempat, ini ada Samsung Galaxy A73 5G. HP ini sendiri itu harganya ada di 6,6 juta. Buat chipset yang dipakai ini Snapdragon 778G. RAM-nya ini punya kapasitas 8GB dengan internal storage yang ada di 256GB. Kalau buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 25 watt. Ya, buat HP Samsung ini wajar ya. Mereka tuh nggak doyan yang kenceng banget karena ya biar HP-nya awet. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini Super AMOLED 6,7 inci, resolusinya Full HD+, dan punya refresh rate yang ada di 120Hz. Fingerprint HP ini udah ada di dalam layar, terus HP ini punya fitur mewah yaitu IP67 yang tahan air. Kalau buat kamera ini resolusinya 108 MP OIS, 12 MP ultrawide, dan kamera depan ini 32 MP.
Next yang kelima, ini ada Samsung Galaxy S21 FE. Harga HP ini tuh ada di 8 juta ya. Ini HP flagship Samsung tahun lalu dan sekarang tuh harganya udah turun sampai 2 juta. Buat chipset yang dipakai ini Exynos 2100. RAM-nya ini punya kapasitas 8 GB dengan internal yang ada pilihan 128 dan 256. Buat baterainya ini punya kapasitas 4500 mAh, sementara buat charging speed-nya ada di 25 watt buat wired dan 15 watt buat yang wireless. Kalau buat layar yang dipakai, ini cukup istimewa. Panelnya Dynamic AMOLED 2X 6,4 inci, resolusinya Full HD+, dan punya refresh rate yang ada di 120 Hz. Fingerprint udah ada di dalam layar, dan yang menarik, HP ini tuh punya fitur IP68 yang tahan sama air lebih lama dari IP67 yang ada di A73 tadi. Kalau buat kamera, ini ada kamera utama 12 megapiksel OIS, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera tele 3x8 megapiksel OIS. Sementara buat yang di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Lanjut yang keenam, ini ada iPhone 11. Ini HP yang satu-satunya belum 5G ya di list kali ini. Buat harga barunya sendiri ada di 8 jutaan buat garansi resmi iBox. Cuma kalau kalian berani ambil yang second itu bakalan jauh lebih murah. Buat chipsetnya yang dipakai ini adalah Apple A13 Bionic. RAM-nya ini 4 GB dengan pilihan internal yang ada banyak pilihan ya, mulai dari 64, 128, sampai 256 GB. Buat baterainya sendiri ini punya kapasitas 3110 mAh. Cuma jangan lihat dari kapasitasnya aja ya, karena kapasitas baterai iPhone ini emang kecil-kecil tapi daya tahannya mirip kayak HP Android sekelasnya. Nah, kalau buat layar ini Liquid Retina IPS 6,1 inci, resolusinya HD+, dan refresh rate-nya ada di 60 Hz. Sementara itu kalau buat kamera ini tuh punya resolusi 12 megapiksel OIS, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera depan 12 megapiksel juga. Dan terakhir ini ada flagship beneran yang harganya udah turun, yaitu adalah Xiaomi 12. Buat harganya sendiri ini ada di 8,5 juta kalau kalian cek di online marketplace sekarang. Chipset yang dipakai tentu aja Snapdragon 8 Gen 1, RAM-nya ini 8 GB, internalnya 256 GB, baterainya 4500 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 67 watt buat wired dan 50 megapiksel buat wireless. Kalau buat layar ini melengkung ya, dengan panel yang dipakai itu AMOLED 6,28 inci, resolusinya Full HD+ dengan refresh rate yang ada di 120 Hz. Dan HP ini juga udah punya fingerprint yang ada di dalam layar. Kalau buat kamera ini, kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel OIS, kamera ultrawide 13 megapiksel, dan telefoto makro 5 megapiksel. Sementara buat yang di bagian depan ini 32 megapiksel. Oke, itu tadi 7 rekomendasi HP 6-8 jutaan. Next, kita bakal bahas yang 9 jutaan ke atas. Pastiin kalian pantengin channel ini terus. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.